Nah ini, ya kan, ini betul-betul pemimpin yang konsisten, yang komitmen, ini betul-betul kita saksikan saat ini. Dan ini memang luar biasa, ini memang merupakan satu berkah, karunia bagi kita, ya kita temukan pemimpin seperti ini. Halo kawan-kawan semua, balik lagi bersama aku Angga dari Bel Team 24 Jam. Dan hari ini lagi-lagi kita tidak syuting di studio. Ini edisi spesial dalam rangka berarti kita mau membicarakan tentang kepemimpinan dari presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo Subianto. Selama kurang lebih 10 hari beliau memimpin ini. Dan tentunya hari ini kita ada di Bebak Resto di Kecamatan Kelapa Kampit, dan di sini saya sudah ditemani oleh dua orang hebat. Di kanan saya ada Pak Biaryadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan di sebelah kiri saya ada owner dari Bebak Resto yang juga merupakan kader dari Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Oke, Bapak sekalian, ini kita santai. Jadi memang kita ada studio, tapi sesekali bolehlah kita meninggalkan rumah barangkali seperti itu untuk ngobrol-ngobrol ya Pak. Jadi yang pengen ngopi-ngopi, yang pengen rokok-rokok. Siap. Mungkin pertanyaanku begini Pak, kemarin ini langsung saja kita diskusi karena tadi sudah di-skill mau membicarakan tentang kepemimpinannya Pak Prabowo di masa kurang lebih 10-11 hari beliau menjabat ini. Kira-kira menurut Pak Biaryadi ataupun Pak Berhamudin, dalam hal ini gebrakan apa lagi, atau apakah ini baru langkah-langkah awal mulai dari pembebasan utang nelayan, pelaku UMKM dan lainnya itu, kemudian penangkapan pelaku pembackingan judi online, kemudian penangkapan kasus suap lainnya seperti kasus Ronald Tanur dan lain-lain itu. Kira-kira tanggapannya gimana nih Pak dengan gerak-geraknya Pak Prabowo ini sebagai Presiden Republik Indonesia 10 hari ini cukup menggemparkan mungkin jagat Indonesia Raya ataupun mungkin jagat dunia seperti itu. Mungkin Pak Biaryadi dulu atau Pak Wilham dulu? Pak Biaryadi dulu. Oke. Jadi memang terima kasih Pak Angga. Ini memang saya udah gatal juga mulut ingin ngobrol-ngobrol tentang gebrakan presiden baru bersama tim ini luar biasa. Saya melihat itu dari waktu beliau melakukan diklat di Akmil ya. Retreat di Akmil, di mana semua tanpa terkecuali, termasuk saya senang itu waktu itu lihat Pak Luhut Binsar Panjaitan pun ikut. Menurut saya, ini keren. Menurut saya ada kekompakan yang luar biasa di kabinet merah putih ini. Jadi ini saya nggak tahu ini, tapi menurut saya ini bakal keren sekali. Saya melihat kita di hari-hari pertama beliau menjabat itu memang kelihatan sekali gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan itu. Dari pemberantasan judi online, dari beliau juga mendengungkan swasembada pangan, Nah, terus ada rencana kenaikan gaji betul, ASN, terus Bulog tidak lagi jadi BUMN. Nah, Bulog juga, jadi ini luar biasa. Jadi ini menurut saya ke depan ini memang prestasi yang akan ditorehkan Indonesia ini. Saya mempunyai keyakinan sebelum 2045 Indonesia udah ada Indonesia emas. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Iya, dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini. Terus ada juga kemarin tuh beliau wajibkan seluruh kementerian pakai mobil produksi Polusi dalam negeri lah. Ya, undang-undang ini menurut saya luar biasa. Sebenarnya Indonesia sudah lama menunggu hal semacam ini ya. Dan ini sudah dimulai dari Pak Prabowo. Saya melihat menteri-menterinya pun saya lihat lain sekarang. Ya, mereka lebih berpacu untuk menunjukkan kinerja, untuk menunjukkan kinerja. Semangat juga kan. Saya lihat Mutia Habib misalnya, seorang perempuan di internal kementerian sendiri tidak ada urusan, dia sikat itu. Yang making judi online dia sikat dia. Terus ada
penghapusan hutang. Terakhir ini baru-baru ini kan untuk nelayan, pelaku UKM dan lain sebagainya. Ini ya ini menjadi suatu hal yang menarik dan sepertinya kita jadi optimis Indonesia akan hebat ke depan, akan maju dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ini saya yakin ke depan juga akan ada nanti menteri-menteri yang mungkin kinerjanya kurang optimal. Ada mungkin 3 bulan atau 5 bulan ke depan yang akan kena reshuffle juga. Tapi ini menurut saya keren lah, dan saya berharap ini menular ke daerah-daerah. Ya. Nah, sekarang juga dana desa mendapatkan pengawasan khusus oleh beliau kan. Betul. Terus menterinya juga keren-keren sekarang. Misalnya Muara Sirait, dia berani memberikan nomor pada pengusaha-pengusaha properti. Kalau ada pungli dan lain sebagainya lapor. Betul. Kemarin Pak Amran juga Menteri Pertanian sampai menyerahkan lahan juga. Ya. Ini hektar itu. Ini kan hal yang baru menurut saya. Sekarang orang jadi berlomba-lomba, orang kaya itu untuk beramal gitu. Kalau dulu kan orang berlomba-lomba untuk korupsi gitu. Ini hebat. Jadi kita punya optimis Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ini akan menjadi Indonesia emas, dan kita sudah melihat nih pejabat-pejabat di tingkat daerah kan saya lihat juga ini udah nggak slow nih. Udah dikasak kusuk lagi nih. Udah melambat. Udah cangar lagi orang Belitung. Nah ini hebat nih. Dan kita dukung lah, intinya luar biasa nih ya, benar-benar yang kita impikan, yang kita tunggu-tunggu ini soalnya udah ada di depan mata. Ya, kalau dan tadi saya lihat juga ada salah satu forum mungkin yang baru berlangsung tadi pagi, di mana Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengatakan di dalam kelembagaan yang beliau pimpin mungkin hari ini sudah lebih banyak lagi mereka berusaha untuk berubah gitu. Artinya yang nakal-nakal udah mulai masuk kandang ya. Yang nakal-nakal udah mulai ini. Tetapi memang disampaikan oleh beliau walaupun itu belum 100%, masih ada maksudnya ya mungkin pegawai beliau atau bawahan beliau yang masih belum 100% sungguh-sungguh dalam kerja seperti itu. Tetapi tentu ini langkah yang baik Pak Nurham, Pak Beliadi, karena melihat kinerjanya Presiden tadi seperti itu, akhirnya ini mengilhami ya semua lembaga negara, semua institusi, entah itu Kejaksaan Agung, entah itu TNI, entah itu Polri. Artinya memang ya ini sesuatu kebaikan yang menular. Saya lihat seperti itu. Kalau Pak Abraham gimana tanggapannya Pak Abraham? Kalau saya selaku kader beliau, kemudian juga sebagai warga masyarakat, ya ini tentunya sangat senang, cukup gembira dengan satu gebrakan awal. Ya, saya pikir bukan hanya saya saja ini, mungkin seluruh kader beliau, seluruh masyarakat dimanapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sampai keluar lagi baik itu yang di dalam maupun di luar negeri ya Pak Beli, saya pikir udah gembira lah. Jauh kita punya semangat lagi untuk sama turut di bawah kepemimpinan beliau ini, ya kan. Nah tapi yang jelas kita betul-betul yakin. Kenapa? Karena sosok Pak Prabowo sendiri memang betul-betul memberikan suri teladan. Ya, kita baru jarang kita melihat pemimpin yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas maupun amanat yang diberikan oleh rakyat, ya kan. Nah, memang yang dulu-dulu kita rasakan cukup baik juga kan, baik. Nah, tapi ini nampaknya, ya kan, ya ada gaya, ada kepemimpinan sendiri khas, betul-betul khas. Kita betul-betul senang gitu, betul-betul gembira, betul-betul punya apa yang dikatakan oleh Pak Bele tadi, memang betul-betul yakin bahwa optimis kita Indonesia menuju pencapaian Indonesia emas sebagaimana asta-cita yang digaungkan oleh beliau selaku presiden, itu akan jauh lebih cepat untuk dicapai. Mudah-mudahan seperti itu. Saya mengira-ngira, Pak. Kemarin kan beliau ketemu Pak Jokowi sama Pak SBY. Ya. Saya mengira-ngira ya pembicaraan beliau pasti kemudian Mr. Presiden, Mr. Presiden. Betul. Ini kalau ada, mohon maaf, kawan-kawan Mr. Presiden yang kena libas. Iya, betul. Mohon maaf ya, ini. Karena saya mau bersih-bersih ini. Sepertinya pembicaraannya ke arah sana kemungkinan. Dan saya juga melihat ini di daerah kita nih, di Babel khususnya. Saya dengar hari ini buntut itu biasanya kan kita tahu lah di masyarakat kita kan,
selama ini ya togel apa semua kan masih ada. Sekarang saya dengar udah 3 hari ini udah selesai gitu. Udah tidak ada lagi. Saya dapat informasi dari masyarakat, sudah Pak, semua udah tiarap. Jadi memang dampak dari judi ini kan kalau ke anak-anak main slot gitu, apa togel itu kan memang ke masyarakat kecil. Betul. Dan itu sistemik Pak. Iya, dengan ada ini ya kita pun merasakan dampaknya sekarang. Iya. Jadi kami pun misalnya saya ini sebagai wakil rakyat sekarang ini pun jadi jadi ekstra hati-hati benar. Nah ini bahaya nih, kepleset dikit jatuhnya nanti bisa kalau kontrol itu ini bisa bukan terlipat dan bisa patah tangan patah kaki. Tetapi ini Pak Beli, ini karena Pak Beli juga sebagai legislator seperti itu, sebagai legislatif anggota DPRD provinsi bahkan wakil ketua. Tadi dalam pengarahan paripurna kemarin sebelum Pak Prabowo rencananya besok Jumat itu meninggalkan Indonesia untuk lawatan luar negeri yang cukup padat. Cukup padat seperti itu. Beliau mengatakan menteri-menteri kalau ya ingin berkomunikasi dengan saya tidak melalui Menko kan kalau memang itu urgent. Tapi kalau itu memang yang rahasia jangan lewat telepon juga katanya. Karena katanya banyak yang mau nguping-nguping. Nah ini juga sebetulnya jadi catatan juga bagi mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang punya jabatan seperti itu kan, bahwa sebetulnya Pak Prabowo sudah mewanti-wanti. Maksud beliau pengen mendengar tuh ya mungkin informasi kenegaraan pengen didengar dari negara lain, tapi beliau pun juga mengawasi kita-kita yang ada di daerah ini mungkin seperti Pak Bedi mungkin dia wakil ketua DPR kan HP-nya ini Pak Bedi komunikasi sama siapa apa. Intinya pada kita benar-benar senang. Kita justru mohon maaf saya tidak mengatakan saya pejabat yang bersih lah ya. Tapi saya senang dengan hal-hal semacam ini. Mohon maaf, itu memang dari tingkat desa, dari pengelolaan dana desa, pengelolaan dana kabupaten, pengelolaan dana di provinsi, di pusat memang benar-benar harus diawasi karena semua bisa bocor, semua ada peluang untuk curang terhadap negara. Dengan adanya statement beliau seperti itu, secara langsung beliau mengatakan kalian bahas korupsi, kalian berantas korupsi, kalian sikat korupsi. Saya tanggung jawab semuanya, semuanya saya dukung. Kalau demikian tanda bahasa yang ingin beliau sampaikan kepada para menterinya seperti itu. Dan saya melihat juga beliau pada waktu melakukan kegiatan diklat untuk para menteri dan kepala badan di Magelang itu kan katanya pakai duit pribadi juga itu kan. Iya, tidak menggunakan APBN. Nah ini juga kan akhirnya dicontoh dari konglomerat. Malulah sama presiden, masa presiden nyumbang, luar nggak nyumbang gitu kan. Kocek pribadi kan. Nah menurut saya hal-hal semacam ini cuman memang kita pun sebenarnya malu juga kalau hari ini kita mau melakukan kegiatan sesuatu ya otomatis ya kita malu juga kalau harus menggunakan fasilitas negara kan. Mau niru presiden juga ini cuman memang kemampuan kita mungkin beliau 1.000 kita ya Rp1 gitu kan. Tapi kita ada motivasi untuk meniru itu. Betul. Karena sudah dicontohkan tadi. Karena selama ini mungkin belum ada yang mencontohkan itu kan. Saya juga teringat kemarin ini Pak Mirham kata-katanya Pak Aguan itu sebagai salah satu donatur dalam perumahan rakyat itu, beliau mengatakan selama ini kan kita mau bantu mau nyumbang bingung kemana karena tidak ada yang beliau percaya kan. Ini misalnya mohon maaf, saya misalnya dulunya salah satu orang yang berwenang untuk mengelola dana tersebut. Mohon maaf Pak Aguan mau ini serahkan ke Pak Bilnya di nanti 100 jangan sampai ke masyarakat ada 50 gitu kan. Pak Aguan pun nggak percaya, tapi sekarang dia udah memastikan orang yang memang beliau titipi uang untuk CSR atau segala sesuatunya itu benar-benar orang yang dipercaya, udah benar dipercaya gitu. Memang Pak Beli, Pak Angga, kita juga mungkin ya selama ini pengusaha-pengusaha kemudian orang-orang yang punya kemampuan finansial di atas rata-rata itu bukan nggak mau turut untuk aktif dan secara masif untuk melakukan pembangunan, tapi karena memang mungkin juga ada satu kekhawatiran, satu kekhawatiran bahwa apabila ini diserahkan kepada pihak yang kurang mereka yakini untuk bisa mengelola dengan baik, nah mungkin itu jadi satu pertimbangan tersendiri. Tapi luar biasa ini Pak Prabowo ini, Pak Beledi, Pak Angga, kita katakan harus juga Bang, katakan menterinya ya, menterinya ini benar-benar orang yang memang sudah bosan dengan mohon maaf dengan ketidakberesan negara. Mereka orang besar Pak Hari Hamzah, Muara Sirait, Mutia Habib.
Anak-anak muda itu memang mereka yang sudah enak gitu hatinya dengan situasi kok begini-gini aman gitu lah. Begitu mereka diberi kepercayaan, mereka memang ingin rubah semuanya bahwa ya cara yang benar, cara yang baik itu seperti ini gitu lah. Ini walaupun mungkin di antara orang-orang yang mungkin dalam lingkungan beliau selama ini memang sudah memprediksi seperti itu bahwa Pak Prabowo itu akan seperti itu. Nah tapi ini Pak Beladi hal-hal yang dulunya mungkin ya kan disangsikan banyak orang. Ya. Tapi alhamdulillah ini belum genap 1 bulan beliau dilantik. Ya 12 hari lah. Betul. Bapaknya ada hitung. Ini udah apa namanya? Jadi katakanlah ya di satu sisi inilah yang dikatakan hingar-bingar yang dalam bentuk positif Pak. Ya kan. Nah orang masyarakat rakyat mulai kembali bersemangat ya kan. Rakyat kembali mencintai. Ya. Optimisme tumbuh ini luar biasa ini. Selain daripada itu juga kalau tadi dikaitkan ke internalnya Pak sebagai kader mungkin moral kader pun akhirnya juga mungkin ikut tingkat kan. Oh ada kebanggaan. Ini kebanggaan kita. Kita bangga, terus terang bangga karena memang kita udah 15 tahun kita tunggu momen ini kan. Udah tinggal. Pak Belly tahu sendirilah. Karena Pak Belly juga boleh dikatakan saya bersaksi Pak Belly itu kalau sebagai pimpinan di daerah itu kepala jadi kaki jadi kepala lah dalam memperjuangkan apa yang menjadi sebuah ide-ide dan gagasan beliau sebagai pimpinan di tingkat pusat untuk Partai Gerindra. Karena ini apa yang diajarkan kita ini saya jadi ingat satu ungkapan beliau dulu pada saat ini bukan kita mereview kejadian-kejadian yang sebetulnya boleh dikatakan kita harus lupakan. Memang beliau katakan kita nggak boleh dendam, tapi kita juga nggak lupa bahwa beliau dulu dalam satu kejadian di depan presiden itu kesamaan antara ini bicara etik ya kan, ada salah satu paslon waktu itu yang bicara etik ke beliau, tapi beliau mengatakan bahwa etik yang sesungguh itu bagaimana keselarasan antara berbicara dengan tindakan. Nah ini ya kan, ini betul-betul pemimpin yang konsisten, yang komitmen, ini betul-betul kita saksikan saat ini. Dan ini memang luar biasa. Ini memang merupakan satu berkah karunia bagi kita. Ya kita temukan pemimpin seperti ini. Seperti itu Pak. Benar. Istilahnya karunia untuk bangsa lah. Karunia bangsa. Untuk negara ini bagaimanapun selama ini mungkin masyarakat sebetulnya inilah pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat sebetulnya. Dan Pak Belly, kita selaku kadernya saya pikir kan Pak Belly juga arahkan bahwa dengan hal-hal seperti ini kita juga turut mendukung, karena kita tahu presiden pun beliau pun juga sebagai manusia biasa. Betul. Jadi segala bentuk program apapun sebagus ide dan gagasan beliau, keinginan beliau untuk memperbaiki negeri ini, kalau tanpa kita di bawah, di tingkat masyarakat, di tingkat kader-kader yang lain, ya kan? Nah, hanya melihat itu hanya sebatas satu gebrakan seorang pemimpin tanpa diikuti oleh rakyat dan masyarakat lainnya di bawahnya. Ini kan harus serta-merta. Kita mengawal, kita juga turut menjaga, ya kan? Kemudian memompa semangat membangun. Iya. Ya kan, seperti itu. Ya itu tadi spirit yang mungkin hari ini dimiliki oleh Pak Agwan. Mudah-mudahan tidak hanya Agwan yang di Jakarta, mengilhami Agwan lainnya yang ada di daerah. Itu ada di Medan, tapi juga saya punya teman, maksudnya pengusaha-pengusaha yang bersih itu banyak. Ya. Mereka itu memang jujur, mereka itu mau berbuat untuk daerah, untuk bangsa dan negara. Cuman mereka tahu ini duit kalau dititipkan, mohon maaf, ke kepala dinasnya. Mohon maaf, ini saya general ya, tidak menyebutkan nama gitu. Atau ke sekretaris dinasnya, atau ke bagian yang mengelola CSR, ya mereka nggak percaya. Nggak percaya. Tapi hari ini mereka jadi percaya. Mereka jadi percaya kalau saya ekspos, saya menitipkan misalnya CSR sekian miliar ke si B, si C, lalu diekspos, lalu nanti dilaporkan hasil dari CSR-nya itu ada. Oh benar. Benar, orang Indonesia ini, mohon maaf, dia mati pun untuk negaranya itu dia sanggup, rela. Betul. Dan mohon maaf,
jiwa ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah, Betul. masyarakat yang kaya-kaya pun sama. Mohon maaf, kalau orang-orang yang sudah duitnya banyak seperti itu, mereka mati itu pengen dikenal sebagai orang baik gitu. Betul. Tinggal pada waktu mereka tua itu benar mereka ini mau ini ke duit saya mana ini kan? Betul. Dan kalau dia bilang wah ini titip ke Pak Biliadi misalnya, Iya. jangan-jangan gua titip 100 yang sampai ke masyarakat 30 mungkin buat dia kan? Atau mungkin titip 100 sampainya ke masyarakat 30 sisanya ya buat sepupu, buat anak, buat menantu, buat ini gitu ya. Kita lihat lah misalnya penerimaan honor sekarang, misalnya penerimaan apa namanya perangkat desa kan kita lihat kok KKN ya. Iya. Itu terjadi di mana-mana. Itu penerima BLT, penerima kebun plasma, keluarga kepala desa, misalnya keluarga kepala dinas, kalau di honor keluarga bupati atau bupati gitu. Nah ini memang harus kita nggak bisa, kita ke profesional, kita tempatkan pada profesional. Yang tidak profesional ya kamu belajar dulu jadi profesional baru kita kasih kepercayaan. Ini yang menurut saya yang memang kita harus dukung. Luar biasa itu. Dan emang Pak Brady bangga. Memang ini harus kita harus ada promo di daerah ini. Betul. Ya kan seperti itu. Artinya yang betul-betul bertindak kemudian melakukan kebijakan dengan semangat yang seperti beliau tunjukkan itu. Ya, mudah-mudahan nanti kebetulan kan sekarang sedang berlangsung pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia dan sekarang mereka yang berkontestasi ini juga mempersiapkan diri lah paling tidak. Hari ini mungkin pertarungannya hanya sebatas visi misi debat, kegiatan debat 1 dan 2 mungkin. Tetapi nanti akan ada pertarungan yang sesungguhnya bagaimana seorang pemimpin di daerah itu mampu bekerja dengan baik seperti itu, berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemerintahan yang sekarang seperti itu. Dan apresiasi juga sebetulnya, saya lupa apa nama badannya kemarin, kalau tidak salah per hari ini terbentuk badan untuk menghimpun Solidaritas Nasional. Badan Solidaritas Nasional. Badan Solidaritas Nasional. Dan itu memang satu langkah strategis, Pak. Satu langkah strategis karena memang betul-betul sebagai wadah integrator sebetulnya. Nah, jadi kalau dulu disebut kita orang Belitung, Pak. Nah, di situ semangat berukunnya. Nah, disitulah semangat gotong royongnya. Betul. Ya kan? Nah, yang pengen beliau wujudkan seperti itu. Ada fenomena yang juga yang juga sekarang ini lebih jadi menarik Pak Dirham. Siap. Saya kan kebetulan punya kawan-kawan di kantor ya, punya juga mitra-mitra usaha-usaha kecil ya. Mohon maaf, yang dulunya mereka itu cuek dengan apa sih yang dilakukan pemerintah. Cuek. Hari ini pagi-pagi kalau kita masuk kantor itu dia bilang, Pak, ini ada lagi loh ini. Jadi keterpanggilan masyarakat biasa yang tadinya cuek terhadap kinerja pemerintah, sekarang itu mereka jadi pagi-pagi itu bersemangat. Awas. Apalagi nih presentasi pagi ini apalagi nih yang dikerjain pemerintah hari ini. Jadi mereka jadi mau gitu. Betul. Mengetahui, mencari-cari informasi. Jadi memang menurut saya penurunan semangat baik ini luar biasa. Saya adalah beberapa teman yang mohon maaf dia berbicara tentang dia tahu nama menteri pun nggak mau tahu gitu kan. Dia tahu nama bupati pun nggak mau tahu. Hari ini dia pagi-pagi searching dulu bupati mana, gubernur mana, wakil ketua DPR mana yang ketangkap KPK. Dia bilang juga apalagi terobosan para menterinya, apalagi terobosan para kepala badannya, apalagi nih yang dibicarakan presiden untuk rakyat. Mereka jadi cari-cari. Jadi termotivasi mereka untuk tahu apa yang dikerjakan pemerintah. Jadi luar biasa. Dan itu juga berimbang dengan pemerintahan sekarang. Maksudnya pemerintahan sekarang itu sangat terbuka. Bahkan presiden mau berangkat lawatan ke luar negeri pun paripurna dan pamitan. Satu republik ini tahu beliau mau ke Amerika, mau ke Cina, mau hadir di G7, G20 seperti itu. Nah, dan ini suatu fenomena yang menarik sebetulnya. Itulah Pak Brady bangga. Jadi sebagai warga negara itu ada peningkatan moral. Naik moral kita sebagai rakyat Indonesia ini. Ya kan? Kita terus terang saya melihat ini di dalam fenomena di dalam negeri ya. Jujur, saya nggak punya akses ya ke luar negeri. Saya yakin sekarang keluar negeri pun jadi melotot ini Indonesia deh. Ini jadi optimis dunia pun terhadap Indonesia ini luar biasa gitu. Apalagi kita yang di dalam. Jadi
kalau saya lihat dengan ya gebrakan-gebrakan beliau ini, saya yakin ya sekarang orang luar negeri ya, saya mungkin dulu Malaysia atau Ya, dia kalau bisa ngolo Indonesia, negara berpikir 100 kali dia, bisa kick balik ini, nggak bisa lagi ya bisa dikena kick balik ini kan. Nah ini yang menurut saya Indonesia keren lah sekarang. Ya, dan ini memang kalau dilihat memang ini seperti tahun kebangkitannya kembali bangsa Indonesia. Jujur Pak Miram, Pak. Saya sendiri sekarang menjadi anggota DPR merasa ganteng loh, Kak. Benar ya, saya dari Partai Gerindra ya. Dari Partai Gerindra ngelihat presiden gua seperti ini. Jujur, saya jadi merasa ganteng sekarang. Berdiri di mana-mana saya jadi percaya diri sekarang. Mohon maaf dulu kita itu kadang-kadang termasuk keluarga anak istri pun malu dong, dia mengakui bahwa dia itu istri anggota dewan gitu. Dia mengakui dia itu istri Abel Yadi, anak malu dulu dia. Sekarang dengan gebrakan presiden seperti ini, kita jadi nggak malu loh. Kita anggota DPR yang siap berkolaborasi mendukung full kebijakan presiden. Kita nggak malu sekarang jadi pejabat. Kalau dulu jujur adalah rasa malu-malunya karena image pejabat itu kan ngeri. Moral dari sampai sekarang moral kita jadi benar ya. Jadi kadang-kadang kalau tapi kita memang mungkin udah ngerasa tua ya. Kalau dulu itu ngelihat orang senyum misalnya, kita ada di bandara nih, ngelihat orang senyum gitu, ngelihat ibu-ibu senyum kita minder loh. Nih orang kayaknya senyum karena gua jadi anggota dewan nih. Makanya senyum nih ngolok-ngolok nih, lu dia gaji dari rakyat nih, lu tukang korupsi nih, kan senyumnya begitu. Kalau sekarang orang senyum ke kita, misalnya kita di ruang tunggu, orang senyum ke kita balas senyum. Kita balas senyum sekarang. Kalau dulu kita jadi pertanyaan, hati ini orang senyum kayaknya ngolok-ngolok gua nih. Mungkin dia karena mereka tahu gua wakil rakyat nih, dia tahu cerita korupnya, cerita jeleknya, cerita nggak baiknya. Ini senyumnya senyum ngolok-ngolok. Tapi kalau sekarang kita melihat orang senyum itu justru senyum optimis gitu, senyum mendukung gitu. Sekarang kalau orang senyum kita balas senyum gitu. Bukan karena apa? Bukan karena kita SKSD bukan, tapi karena memang moral ini tumbuh. Kemudian ini jadi tumbuh gitu. Jadi kita pun ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat itu bahwa kita sama dengan presiden kita, punya semangat yang sama, punya itikad yang sama. Dan tentunya itu juga menjadi tantangan juga nih sebagai apa? Untuk seorang Pak Abel Yadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua DPC Gerindra seperti itu, bagaimana nanti program-program Pak Prabowo ini atau mungkin pembangunan yang sedang gencar akan dilaksanakan oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih ini itu juga bisa berdampak terhadap Bangka Belitung. Baik. Jadi Pak Angga, Pak Bel, kita juga Pak Bel ini karena memang boleh dikatakan dalam kapasitas mendukung apapun yang menjadi satu program dari Kabinet Merah Putih ini di bawah pimpinan Pak Prabowo ini memang diminta turut untuk mengawasi, memberikan informasi tentang bagaimana program ini tidak berjalan. Nah, kita juga di sini merasa satu kehormatan bahwa masyarakat juga diberi kesempatan itu dan aksesnya langsung, Pak. Pak Beli mungkin kan udah ada akun resmi Gerindra yang dari pemerintah, akun resmi dari pemerintah kementerian, bahkan ke Pak Presiden sekali langsung menjadi hal yang menarik juga kalau kita pikir-pikir. Kenapa selama ini negara itu nggak punya akun gitu? Artinya selama ini kita menitipkan mungkin wajahnya negara ini di akun media sosialnya media sosialnya menteri-menteri, tetapi hari ini ada satu gebrakan baru mungkin dari mentornya Pak Dirham juga itu Pak Hasan Nasbi. Beliau mengeluarkan mungkin ide gagasan seperti itu untuk membuat akun Republik Indonesia seperti itu, akun presiden, akun wakil presiden. Dan itu karena memang kadang-kadang masyarakat itu nggak bisa membedakan ini mana misalnya Pak Abel Yadi sebagai Pak Abel Yadi sebagai masyarakat dan ini mana Pak Abel Yadi sebagai wakil rakyat. Dan memang karena selama ini beberapa dekade negara kita berjalan pemerintahannya, memang kalangan tengah ke bawah ini terjepit. Gini, kita cerita bersih, kita bercerita, tapi berurusan tetap mereka dibuat sulit, dibuat susah. Yang mendapat privilege pengusaha menengah ke atas. Sehingga memang menengah ke bawah ini kalau nggak jatuh bangkrut dia bertahan. Kalau untuk naik susah, naik level susah.
Tapi dengan adanya sistem pemerintahan yang bersih, yang langsung bisa melakukan pengaduan apabila kita tidak puas dengan pelayanan, atau misalnya saya mau buat perizinan, membuat perumahan lalu saya dipalak-palak, Ya. saya mau buat izin usaha saya dikerjain, misalnya kita ada pengaduan sekarang. Jadi saya yakin kalangan menengah dan kalangan bawah ini akan ikut tumbuh karena mereka mohon maaf modal udah pas-pasan. Betul, Pak. Berurusan kena palak pula misalnya kan, berurusan kena biaya-biaya aneh-aneh pula gitu kan. Akhirnya yang harusnya tadi usahanya 10 jadi 3 ini pun susah gitu kan. Nah, dengan sistem yang dibuat sekarang transparansi, bersih, ada nomor pengaduan, saya yakin kalangan menengah ke bawah ini akan berkembang, akan tumbuh, akan naik kelas nanti. Karena mereka berani sekarang. Dulu mohon maaf, dulu kita mau invest takut. Ya. Misalnya saya punya aset, kita mau gadaikan aset ini kembang untuk membuka suatu usaha. Kita udah tahu modal usahanya 5 miliar. Ya. Urus isinya 100 juta misalkan dengan biaya-biaya resmi. Tapi urus isinya itu bisa sampai 1 miliar, 1,5 miliar. Akhirnya usaha kita jadi kecil. Hasil kita pinjam dari bank bukan untuk modal usaha. Kenapa lah kiri kanan yang habis gitu. Nah, ini yang memang harus disingkat. Habis itu sebenarnya di sisi ininya nanti. Biaya perizinan nggak terduga itu masuk dalam HPP. Oke, ini mungkin kita akan bahas lebih seru lagi, tetapi setelah jeda yang berikut ini.